Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika untuk materi bentuk aljabar bagian yang pertama. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah 1. Memahami bentuk aljabar. 2. Memahami faktor, koefisien, konstanta, variabel, dan suku aljabar. 3. Menentukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Kita mulai materi yang pertama, pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar terdiri dari koefisien, konstanta, dan variabel atau peubah yang disertai sejumlah operasi hitung. X, 2Y, X tambah 3, 3P tambah 5Q, A kuadrat tambah B tambah 3 disebut sebagai bentuk aljabar. AX kuadrat ditambah BX tambah C. Ini merupakan salah satu bentuk aljabar. Nah, A dan B-nya disebut koefisien, C disebut konstanta. Sedangkan X kuadrat dan X ini disebut sebagai variabel atau peubah. Misalkan ada bentuk aljabar 2X pangkat 2 atau 2X kuadrat. Maka 2 disebut sebagai koefisien dan X kuadrat disebut sebagai variabel. Yang kedua, misalkan ada 5Q. Maka 5-nya disebut koefisien dan Q-nya disebut variabel. Koefisien yaitu bilangan yang nilainya selalu tergantung pada variabel, atau dengan kata lain, koefisien merupakan bilangan yang selalu nempel di depan variabel atau selalu berada di depan variabel. Konstanta yaitu bilangan yang nilainya tidak tergantung pada variabel, konstan dan berdiri sendiri. Variabel atau peubah adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Materi berikutnya, faktor, suku, dan suku sejenis. 1. Faktor. Nah, untuk faktor ini sama halnya seperti pada faktor bilangan. Nah, faktor biasanya kata lainnya adalah pengali. Misalkan ada 2 kali A. Ini hasilnya akan sama dengan 2A. Atau 2A ini sama dengan 2 dikali A. 2 dan A adalah faktor dari 2A. Berikutnya ada 5A kali B. Ini sama saja dengan 5AB. Atau 5AB sama dengan 5A kali B. Nah, 5A dan B ini disebut sebagai faktor dari 5AB. Yang kedua, suku. Suku adalah bagian-bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan. 2A tambah 3 adalah bentuk aljabar dengan 2 suku. Nah, biasanya ini disebut sebagai binom atau terdiri dari 2 suku. Suku yang pertama berarti ini adalah 2A dan suku keduanya adalah 3. 4A kurang 6B ditambah 7B adalah bentuk aljabar dengan 3 suku atau kata lainnya trinom. Nah, suku pertamanya adalah 4A, suku keduanya adalah negatif 6B, dan suku ketiganya adalah 7B. Tolong perhatikan di suku kedua ya. Ingat,
suku aljabar itu dipisahkan oleh operasi penjumlahan. Nah, di sini kalau ada tanda negatif 6B, berarti negatif 6-nya itu masuk sebagai suku kedua. 6P ditambah 7PQ dikurangi 2P dikurangi 3PQ. Nah, ini disebut sebagai suku banyak atau polinom. Kenapa disebut suku banyak? Nah, ketika sudah lebih dari 3 suku dalam bentuk aljabar, ini disebutnya sebagai polinom. Kemudian, suku pertamanya ini adalah 6P, suku keduanya 7PQ, suku ketiganya negatif 2P, dan suku keempatnya adalah negatif 3PQ. Yang ketiga, suku sejenis. Suku sejenis merupakan suku aljabar yang memiliki variabel yang sama dan pangkat dari variabelnya juga sama. Perhatikan bentuk aljabar 6P tambah 7PQ kurangi 2P kurang 3PQ. Coba ingat lagi, ini adalah bentuk aljabar suku banyak atau polinom. Ada berapa suku? Kalian lihat, ini terdiri dari 4 suku. Nah, kita cari suku yang sejenis yang mana saja. 6P dan negatif 2P ini adalah suku sejenis. Kenapa disebut suku sejenis? Karena variabelnya sama. Pangkat dari variabelnya juga sama, yaitu sama-sama 1. Tapi ketika pangkatnya 1 tidak dituliskan ya. Berikutnya suku sejenis yang lainnya adalah 7PQ dan negatif 3PQ. Jadi variabelnya sama-sama PQ. Nah, kalau kalian perhatikan, suku sejenis ini hanya melihat pada variabelnya dan pangkat dari variabel. Koefisiennya ya tidak apa-apa berbeda, yang penting melihat hanya variabelnya saja, sama atau tidak. Nah, yang terakhir, ini ada 6P dan 7PQ. Nah, 6P dan 7PQ ini bukan suku sejenis. Nah, kalian bisa lihat sekarang. Karena variabelnya yang satu P, yang kedua adalah PQ. Berbeda ya. Nah, sekarang kalau Ibu punya 5X kuadrat dan 7X. Nah, sekilas ini ada huruf X. Tetapi 5X kuadrat dan 7X kuadrat ini merupakan dua suku tidak sejenis. Kenapa? Walaupun hurufnya sama, namun pangkatnya berbeda. Yang satu pangkat 2, yang satunya lagi pangkat 1. Makanya 5X kuadrat dan 7X ini merupakan dua suku tidak sejenis. Materi yang ketiga yaitu operasi pada bentuk aljabar. Operasi yang dimaksud di sini ada operasi hitung, mulai dari penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, kemudian ada perpangkatan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita coba membahas operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini dapat dilakukan hanya pada suku-suku yang sejenis. Nah, yang dijumlahkan atau dikurangkan adalah koefisiennya, sedangkan variabelnya tidak berubah. Operasi hitung penjumlahan. Misalkan di sini ada bentuk aljabarnya AX ditambah BX. Yang jadi variabelnya adalah X, A dan B-nya adalah koefisien. Nah, ketika akan dijumlahkan, karena variabelnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan koefisiennya, yaitu A tambah B. Kemudian kasih X. Contoh yang pertama, di sini ada 7X ditambah 3X. Variabelnya sama ya, ini akan sama dengan 7 tambah 3 dalam kurungnya, kemudian kasih X, 7 tambah 3, 10. Jadi jawabannya adalah 10X. Yang kedua, di sini ada negatif 2X kuadrat ditambah 3X kuadrat. Variabelnya adalah X kuadrat. Nah, maka kita tinggal jumlahkan negatif 2 ditambah 3. Negatif 2 tambah 3, hasilnya 1.
Maka jawabannya 1x kuadrat. Nah, ketika koefisiennya 1, biasanya tidak dituliskan, cukup x kuadrat. Kenapa? Karena 1 kali x kuadrat hasilnya adalah x kuadrat. Berikutnya, jika ada suku banyak ax kuadrat ditambah b ditambah cx ditambah d. Nah, sama dengan kita lihat yang sejenisnya. Yang sejenis adalah ax dan cx. Maka di situ yang dijumlahkan a tambah c, kasih variabel x, kemudian tambah yang sejenis lagi konstanta yaitu b tambah d. Contoh 2x kuadrat kurangi 3 ditambah x kuadrat kurang 4. Ini sama dengan yang sejenisnya adalah 2x kuadrat dan x kuadrat. Berarti 2 tambah 1. Kasih variabel x kuadrat. Ditambah sekarang yang sejenis lagi adalah negatif 3 dan negatif 4. Maka kita bisa tuliskan dalam kurung negatif 3 kurangi 4. Jadi hasilnya 3x kuadrat dikurangi 7. Berikutnya pengurangan bentuk aljabar. Sama ya, hampir mirip dengan penjumlahan. Hanya beda tanda saja. Kalau kita punya ax kuadrat kurangi bx, karena sudah sejenis, berarti tinggal kurangkan koefisiennya a kurangi b. Tetap variabelnya x. Contoh, misalkan 7x kurangi 3x, berarti hasilnya adalah 7 kurangi 3, nilainya adalah 4. Berarti karena variabel x, hasil akhirnya adalah 4x. ax dikurangi b dikurangi cx dikurangi d. Ini kalau ada suku banyak, berarti sama ya kayak seperti yang tadi di penjumlahan. A yang sejenisnya AX dan CX, berarti A kurangi C. Satu lagi, negatif B dan negatif D. Ini tinggal dituliskan kurangi B tambah D. Contoh, 5X kurang 8 kurangi 2X kurang 1. Sama dengan, perhatikan yang sejenis ya, 5X dikurangi 2X ditulis 5 kurang 2. Kemudian kasih variabel x, berikutnya kurangi dalam kurung 8 tambah 1. Maka hasil akhirnya jadi sama dengan 3x dikurangi 9. Kita lihat dua contoh berikutnya untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tentukan bentuk paling sederhana dari 5a kuadrat b dikurangi ab kuadrat dikurangi 7a kuadrat b ditambah 6ab kuadrat. Nah, kita jawab. Bentuk aljabarnya di sini ada 5a kuadrat b dikurangi ab kuadrat dikurangi 7a kuadrat b ditambah 6ab kuadrat. Perhatikan suku yang sejenisnya, harus teliti ya. Di sini suku yang sejenisnya 5a kuadrat b sejenis dengan negatif 7a kuadrat B. Maka dikumpulkan di situ ya. Pertama lihat sebelah kanannya. 5 kurang 7. Variabelnya adalah A kuadrat B. Suku sejenis berikutnya adalah negatif AB kuadrat dan 6AB kuadrat. Maka dituliskan di sebelah kanan ini tambah dalam kurung negatif 1 tambah 6. AB kuadrat. Kenapa ada negatif 1? Dari mana? Karena dalam bentuk aljabar tadi ada negatif AB kuadrat. Tidak ada, tidak terlihat bilangannya. Maka itu ada nilainya 1. Karena di depannya ada tanda negatif, maka diambillah negatif 1 tambah 6. Contoh yang kedua, tentukan jumlah dari 2P tambah 3Q kurangi 4 dan P kurang 3Q tambah 2.
Karena dalam soal tersebut menentukan jumlah dari 2P tambah 3Q kurang 4 dan P kurang 3Q tambah 2, maka kita bisa tuliskan dalam kurung 2P tambah 3Q kurang 4, kata dannya ganti jadi tambah P kurang 3Q tambah 2. Sama dengan kumpulkan yang sejenis. Ini yang sejenisnya Ibu kasih tanda kurung ya. 2P tambah dengan P tambah dalam kurung 3Q dikurangi 3Q. Ya, perhatikan suku kedua dengan suku kedua kebetulan sama sejenis. Berikutnya tambah dalam kurung negatif 4 ditambah 2. Maka hasilnya sekarang kalian tinggal jumlahkan. Hasilnya 2P tambah P, berarti hasilnya jadi 3P tambah 3Q kurangi 3Q, berarti 0 ya. Karena 3 kurang 3, 0. Ditambah negatif 4 tambah 2, berarti hasilnya adalah negatif 2. Jadi hasil akhirnya adalah 3P dikurangi 2. Bagaimana anak-anak sudah paham apa yang telah Ibu jelaskan? Apabila kurang paham, silakan diulang kembali video pembelajaran ini, kemudian dibaca di buku paket dan modulnya. Apabila masih belum paham juga, boleh ditanyakan japri ke Ibu. Demikian pemaparan materi pada video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti oleh kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.